Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kula dherekaken tansah munjulaken pangsyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit nikmat peparingipun matemah enjang menika, Allah paring pertolongan dhateng kula yang sami matemah gampil menggah lampah kita sami dhateng majelis menika kanthi kantenan sehat. Salawat salam mugi tansah keterna dumateng kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, pagi ini adalah kitab Taharah bab Izalatun Najasah, mengulas kembali berkaitan dengan taharah, yaitu tentang bagaimana cara untuk menghilangkan najis. Karena pentingnya perkara ini, karena dia merupakan kesempurnaan sholat. Miftahus sholat at-tuhur, Rasulullah bersabda. Kuncinya sholat adalah bersuci. Bahkan di dalam riwayat lain, la sholatan illa ma'at taharah, tidak disebut sholat kecuali bersama taharah. Demikian pula di para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat sholat. Di antara syarat sholat itu ada 5. Yang pertama adalah dukul waktu, masuk waktu. Yang kedua satrul aurat, menutup aurat. Yang ketiga izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang kelima adalah niat. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat seseorang itu menjadi rusak ataupun batal. Oleh sebab itu sepantasnya kita memperhatikan perkawis menikah. Rasulullah juga menyindir, saya tiada zamanun yusalluna wa la yusallun. Besok tekan titik wancini pun tiang menikah ketinggalipun sholat ning jan-jane mboten sholat. Mengapa Rasulullah menyinggung mengatakan bisa jadi piyambakipun menika mengerjakan sholat tetapi tidak memenuhi syarat rukun wajibnya, sehingga menjadikan sholatnya adalah rusak atau batal. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, izalatun najasah, para ulama banyak mengawali di dalam kitab-kitab fikih beliau berkaitan dengan ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang yang membersihkan diri, mensucikan dirinya. Sebagaimana juga diingatkan di dalam surat Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Dan bajumu hendaklah engkau sucikan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kewajiban kita menjaga kesucian ini dari berbagai najis. Najis ini kenapa? An-najasah al-qadar, al-qazir, la nazih, la tahir. Najis ini adalah secara bahasa adalah kotoran atau dalam keadaan tidak suci. Juga bisa dikatakan dalam keadaan tidak bersih secara bahasa. Meskipun tidak semua yang kotor adalah najis, sebagaimana disebutkan di dalam takrif secara maknawi. An-najasatu ya al-qadhirah allati tajibu 'ala muslim an tanazzahu. Najis adalah sesuatu kotoran yang wajib seorang muslim untuk membersihkannya jika dia menimpa kepada dirinya, baik berupa badan, pakaian maupun tempatnya. Nah,
oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu, niki kita perlu menjaga, apalagi kita menjelang sholat. Menjaga kesucian ini pun juga meliputi dua hal. Yang namanya suci secara batiniah dan suci secara lahiriah. Suci secara batiniah adalah membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang sifatnya batiniah, yaitu dari syirik. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita lakukan, sehingga ketika selesai wudhu, maka kita ini menganyarakan sahabat kita, seakan-akan kita menyatakan kebersihan lahir juga diikuti kebersihan batin, yaitu dengan bersyahadat. Membersihkan hati ini dari berbagai kotoran, rasa iri, dengki dan sebagainya. Ini juga termasuk kotoran batin yang sepantasnya dihilangkan ketika orang menegakkan sholatnya. Kemudian pula kebersihan yang bersifat zahiriyah, lahiriah. Ingin menikah bersih dari hadas maupun najis, sebagaimana yang kita bahas kali ini. Najis itu sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara najis adalah perkara-perkara syar'i yang ditetapkan oleh pembuat syariat. Karena pada asalnya seluruh alam semesta ini adalah suci, kecuali alat dalil yang menajiskannya. Berarti perkara najis ini adalah perkara dalil, perkara yang berhubungan dengan ketentuan syariat, bukan berdasarkan akal semata. Karena nanti tidak semua yang kotor adalah najis, tetapi hanya tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi semua pada prinsipnya adalah suci. Demikian pula cara membersihkan pun juga telah Allah tentukan di dalam syariatnya. Caranya juga ditentukan. Kalau di dalam Al-Quran itu dalam syariat ini ditentukan dengan al-ghusl, membasuh, maka dia pun juga harus dibasuh. Kalau di dalam syariat ini dia ada dengan mengusap, dia pun diusap. Kalau dia dengan tandohuma memercikkan, dia pun dipercikkan. Kalau dia harus masaubil arti digosokkan di bumi, maka demikian pula tata caranya. Jadi baik najis itu juga ditentukan oleh syariat, cara membersihkan pun juga telah ditentukan oleh syariat. Tidak hanya berdasarkan akal pikiran manusia. Semantenuki tentang cara atau media yang digunakan untuk bersuci adalah tertentukan juga oleh syariat. Di mana yang digunakan, media yang digunakan untuk bersuci adalah air. Dan tidak sah bersuci dengan selain air, kecuali ada ketentuan syariat yang menentukan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu minas sama'i ma yutahhirukum. Allah telah menurunkan air dari langit untuk mensucikan kalian. Bahkan disebut yang di dalam riwayat, di dalam ayat lain adalah wa anzalna minas sama'i tahur. Allah menurunkan air dari langit itu adalah suci alias bersih. Ini pun juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-ma'u tahurun. Air itu adalah suci, fala yunajjasu bisyai'. Jadi tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu. Jadi air itu pada dasarnya adalah suci. Air suci, baik itu air yang asli maupun air mustakmal yang dipakai, itu adalah suci menurut fikih kita. Kecuali kalau air itu sudah berubah bau, warna maupun rasanya itu. Nah, oleh sebab itu ketentuan syariat telah menentukan demikian. Mari kita perhatikan, dan ini saya baca di kitab Al-Wajiz. Yang pertama, perkara yang najis dan juga cara membersihkan adalah bangkai. Bangkai itu najis, dan cara membersihkan adalah salah satu bagian dari bangkai yang dimanfaatkan adalah kulit, yaitu dengan disama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin dubiga faqat tahur. Kulit bangkai apa saja yang disama
maka sesungguhnya dia adalah suci. Jadi bangkai itu adalah najis, cara mensucikannya adalah dengan disamak. Ya, disamak itu ahline sing tukang kulit niku pripun kula nggih mboten ngerti. Ya, disamak diawetkan itu dengan cairan tertentu sehingga dia tidak busuk ataupun bisa dimanfaatkan sebagai alat. Maka apa saja bangkai yang digunakan yang disamak maka itu suci. Pernah Nabi SAW melihat ada orang yang mau mengubur kambing yang mati. Kenapa engkau tidak manfaatkan dia? Ya Rasulullah, bukankah ini najis? Maka beliau menasihat memanfaatkan kulitnya dengan disamak itu sendiri. Kita pahami dulu peralatan banyak juga dibuat dari kulit binatang. Maka kulit binatang yang meskipun itu bangkai, disamaknya adalah dengan suci. Dengan pakai untuk peralatan hidup kita ini sesungguhnya adalah sudah menjadi suci sah. Kemudian yang kedua, yaitu air liur anjing. Itu adalah najis. Air liur anjing. Cara mensucikannya disebutkan di dalam hadis Muslim. Tahuru inna ya'ahadum idza walqal ayat sillahu sab'an maratin aw lakunna biturab. Sucinya bejana kalian yang dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. 7 kali. Aw lakunna biturab, yang pertama dengan tanah. Jadi ini juga menjadi ketentuan kita saat najis. Yang kedua ini adalah air liur anjing. Tata caranya adalah membasuh 7 kali. Yang awal dengan tanah. Jadi kalau itu mungkin bejana, maka digerebek dengan tanah dulu. Kalau itu baju pun juga diberi dengan tanah. Baru kemudian basuhan yang keenam berikutnya dengan air. Nah, ini merupakan cara seperti itu. Seandainya dia melakukan dengan tidak cara itu, meskipun bersih, higienis sekalipun, maka sesungguhnya ini telah menyelisih syariat. Karena cara membersihkan pun telah ditentukan oleh syariat. Nah, maka ini juga harus diperhatikan kita semua, anjing itu sendiri. Ini ulama juga berbeda pendapat, mana yang najis dari kam anjing itu. Fatwanya Ibnu Taimiyah pernah berfatwa bahwasanya yang namanya najis itu cuma air liurnya saja. Adapun yang lain tidaklah najis. Meskipun orang lain juga menjadikan seluruh itu bisa menjadi. Tapi ini pendapat yang karena najis adalah perkara-perkara yang syar'i yang ditentukan oleh syariat. Selama tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa itu najis, maka dia tetap suci selain air liurnya itu. Sebagaimana fatwanya Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu pernah terjadi pada zaman Nabi dalam hadis sahih. Karena tilkila tabulu tukbilu tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah anjing pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masuk berlalu lalang di masjid-masjid Nabi zaman semanten. Tabulu pipis di situ juga. Loh, ini zaman Nabi itu kira mlebu metu nang masjid dan pipis nang masjid. La yakunu yurasuna fiha, dan waktu itu tidak ada perintah untuk menyiramnya. Seandainya itu perkara nanti, tentu Nabi memerintahkan sebagaimana kasus tentang Arab Badui nanti akan sampai di akhir. Orang Arab Badui yang pipis di masjid, hariku sajlan ma, siramlah dengan air. Ini menunjukkan bahwa itu tidaklah najis. Meskipun demikian perlu dipahami kasus bahwa masjid Nabi itu kalau saiki masjid biar ora neng tembok yang berene cuma terbuka di patok-patok dan otomatis yang keluar masuk. Jangan sampai nanti mendengar pengajian ini nek ngono kiri ono bentuk nang masjid oleh terus ngono terus kira nang masjid. Ya, karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari pada saat itu, Pak. Tidak bisa dihindari pada saat itu, di mana anjing itu bisa keluar masuk ke sana.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu berkaitan dengan darah haid. Darah haid itu juga termasuk najis ibu khususnya. Apakah haid itu? Haid adalah dam tabi'ah jibilah yakhruju min qa'ri rahim fi waqti mu'addadah. Darah haid adalah darah bawaan kebiasaan wanita yang keluar dari rahim wanita seorang ibu, dan ini keluarnya pada waktu tertentu. Khalaqallahul hikmati lidai waladi fi batni ummi. Sesungguhnya darah haid ini adalah diciptakan oleh Allah untuk makanan bayi ketika di dalam perut ibunya. Li'tiqanihi ilal gida. Jadi disediakan sendiri makanannya itu oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu seandainya itlau syarakaha fil bidaiha landaufa kuah. Seandainya bayi ini bermusyarakah dengan makanan ibunya, maka dia akan menjadi lemah. Sehingga bayi ini mempunyai jalur makanan khusus, yaitu jalur yang diciptakan oleh Allah di itu. Nah, oleh sebab itu walidalika qala antaqido hamil. Oleh sebab itu sedikit sekali orang yang hamil itu haid. Atau memang tidak ada orang hamil itu haid yang ada di ibu niku. Faidah waladat qallallahu labnan yuduru min satyaiha. Ketika ibunya ini melahirkan, qallallahu labnan. Ketika ibunya melahirkan bayi itu, Allah merubahnya menjadi air susu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam rahim diberi jalur itu dari susu itu, ibunya lahir menjadi mulok biasanya atau ibu itu. Setelah persalinan, air susunya bisa menjadi ada dan mengalir. Nah, ini merupakan hikmah. Ini hikmah diulah. Ketika orang itu tidak hamil, tidak melahirkan, mongko makanan yang disiapkan oleh bayi ini tidak kasarannya ya betul terpakai. Nah, maka yang tidak terpakai itu akan keluar dari rahimnya dalam waktu-waktu tertentu. Summa yakhruju fi ghalib fi kulli sanatin sitata ayamin aw sab'ata ayamin. Kemudian keluar dari rahim ibunya itu pada umumnya 6 hari atau 7 hari. Wa qad yazidu an dzalika aw yaqil. Bahkan itu bisa bertambah atau bisa berkurang, tergantung mungkin kondisinya masing-masing. Nah, itu darah haid. Dan darah haid ini termasuk adalah najis. Lah bagaimana cara membersihkannya? Ibu-ibu ini perlu diperhatikan. Ada riwayat yang disebutkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar pernah berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ihdana yusibu saubaha min damil haid. Kaifa tasna?" Wahai Rasulullah, salah satu dari kami adalah bajunya terkena darah haid. Apa yang harus dia kerjakan wahai Rasulullah? Ibu-ibu khususnya. Maka beliau menasihati tahutuhu takusu bilma summa tandahu summa tusallifi. Keren kuceken nganggo banyu, guyur atau bilaslah, kemudian gunakan untuk sholat. Saya ulangi, ibu-ibu nanti menjelaskan tahutuhu kering, kucek, kemudian bilas dengan air. Gelas kering bisa digunakan untuk sholat. Mungkin tuh pertanyaan, kok mendadak dikerik ini? Kok mendadak dikerik? Garing, nggih. Kok ngantek garing? Mergo kahanan biyen iki beda karo saiki, Ibu. Nggih, banyu iya, kelambine ya ora kaya piantun Ibu sakniki niku.
lambine segutra sedina salin ping pindho kelakon sakniki. Ibu-ibu sakniki ku anggere ngomong-ngomong mesti seragamnya nggih. Nah, nek seragamnya banyak sekali. Lah padahal zaman biyen itu baju itu sangat terbatas, Pak. Sebagaimana dikisahkan di dalam hadis Abu Dawud disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya niki atat Khawlata bintai Yasar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ini Khawlah binti Yasar pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia matur datang Rasul. Ya Rasulullah, innahu laisa li illa saubun wahidun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang tidak mempunyai baju kecuali satu. Lambine gur siji Pak Ibu. Iki ya ora aneh Pak, wis 1400 tahun kepungkur. Sejar dirungan tambah bae nek dhewe jare krunune tok siji jare biyen iki. Kalau siji klambi siji kan yo ngoten terjadi ngoten. Lah niku kan mboten aneh kalau waktu itu Khawlah binti Yasar itu bajunya cuma satu. Wa ana aqidu fi fa kaifa asna lajeng kula pun nggih haid. Lah terus sing kula tindake pripun? Mongko nek haid niku biyen sekan saiki ya padha, uga krana dina utawa 7 dina. Lah mongko niku dienggo terus otomatis kan sing hari pertama niku darahnya pun ngantos garing Pak, tetesannya itu mungkin. Apa meneh biyen iku yo ana pembalut wanita kaya sakniki niku nggih. Sing sakniki niku bisa jadi pembalut itu yang menahan diri sehingga tetesan darah tidak sampai membasahi datang bajunya. Apa meneh sebulan dina salin dadi ora nek garing to nggih. Ora nek garing. Nah, dadi mulo nek dikeringin bisa dipahami pada zaman dulu karena itu dipakai terus sehingga menjadi kering. Pripun Nabi nek klambi kula siji, gen klonggo gen niku ngantos garing niku nek lajeng kula salat pripun nek kula kumbah kula nggih mboten nganggo klambi. Maka Nabi ngendika idza tahirti fasilihi wa tusallifi. Engko nek wis rampung haidmu taksilihi kumbahan pas sing kena garahe tok. Jadi sing dikumbah sing kena ning ora mari. Jenenge napa Pak Bu? Dikuconi. Jadi sing dikumbahi sing kuwi tok, ngoten nggih. Sing dikumbah sing kena kuwi tok. Mboten kabeh. Lah nggih salat dino waktu salat kemudian salatnya dengan itu. Seperti itu dibolehkan suci. Meskipun nek saiki oke. Ini kan sing direbut hukum syariat kan meliputi berbagai kondisi keadaan. Ya, keadaannya begitu. Jadi umum saiki mungkin tidak sampai seperti itu karena mungkin pakaiannya mungkin syarat. Bola-balik bisa ganti kan, bisa dicuci, bisa disebut, bisa ganti. Tapi saat itu kan tidak ada, sana tak nggo apa, lalu pripun? Ya wis kuceken nggon sing teles wito, sing kena wito. Faqala ya Rasulullah, fa in lam takhruj jidda. Nah niku mboten resik banget niku Rasul. Mboten resik kan ibu-ibu bisa ngene. Yang fikir ghusludan wala yadruki atharuhu. Cukup kowe iki mencuci darahnya itu dan tidak mengapa bekasnya. Ibu-ibu bisa mengetahui kalau mungkin mencuci darah yang bekas kena haid itu, darah haid itu biasanya mau dicuci bersih kayak mesti ono bekasnya, asarnya bekasnya. Dan bekas seperti ini tidak mengapa. Meskipun ketentuan tapi warnanya sudah hilang, baunya juga sudah hilang. Nah, ini menjadi jelas bahwasanya itu harus dibersihkan. Adapun bekasnya maka itu tidak mengapa. Nah, ini darah haid dan perlu dicatat ibu, orang-orang haid itu memang najis dalam keadaan najis berhadas besar, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh megang mushaf kecuali nek dheweke guru TPA, guru sekolah dua agama nggih. Nek guru agama mulane Quran kan nggih. Wah, aku haid kok prei seminggu ya. Dia tetap yaitu khususnya dia pengajar TK, pengajar itu tidak ada alasan karena dia membacakan untuk
untuk murid-muridnya tidak mengapa. Tidak boleh tawaf di Baitullah, tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi selain itu boleh isna'u kulla syai'in illa nikah. Terhadap wanita yang haid itu suami bisa melakukan apa saja kecuali nikah, artinya hubungan suami istri. Adapun dia bersenang-senang dengan istrinya tidak mengapa. Ini membedakan dengan wanita-wanita ahli kitab, di mana wanita ahli kitab itu jika haid maka dia dikarantina, dipisahkan tempat itunya. Islam boten wonten niku. Nabi SAW pernah ketika Aisyah nembe haid, maka beliau menumpangkan kepalanya di pangkuan Aisyah sambil membaca Quran. Pripun niki? Nabi itu sebelahnya mas kanan ya Pak nih. Jenenge sing serawung niku wis tau lendhet-lendhet ning pangkuane iku. Nek garwane maca Quran siatur kuwi nembe haid Pak nih. Karena perbuatan Nabi itu untuk memberikan kejelasan contoh bahwasanya hal seperti itu tidak mengapa di dalam Islam. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi itu makan maupun minum bersama dalam satu piring, dalam satu gelas. Di mana hal ini tidak pernah terjadi pada wanita ahli kitab sebelumnya. Orang pehet terus disingkir kayak diusai kayak tidak boleh begitu. Jadi tetap bisa bersenang-senang dengan istri apa saja, baik meraba, mencium dan sebagainya, kecuali berhubungan suami istri. Itu yang tidak bolehkan. Satunya lagi adalah wanita adalah haidh, istihadah. Nah, kalau istihadah niki adalah niki silang muda. Ini adalah darah yang keluar secara terus-menerus. Ini adalah darah penyakit. Maka ini bukanlah najis. Ini bukanlah najis Bapak Ibu khususnya haid niku. Ini darah yang keluar berbeda dari hari biasanya. Maka ini dia tetap sholat, tetap berpuasa, tidak menjadi najis. Cuma dia harus membersihkan, kemudian dia berwudu untuk sholat sebagaimana ibadah yang dilakukan. Mungkin kalau ibu-ibu bisa banyak bapak-bapak belum sakit. Beda kuwi darah haid atau istihadah. Ada 3 cara yang membedakan itu. Yang pertama dari segi waktunya. Jadi kalau seorang wanita itu hafal dengan jadwal haidnya setiap bulan, baik 6 atau 7 hari wis apal kulinane. Nggih, hafal nggih. Kemudian dia keluar di luar itu pitung dino, setelah pitung dino kok masih keluar, maka ini dihukumi oleh istihadah dan dia tetap sholat maupun berpuasa. Itu bukan najis lagi, meskipun dia masih keluar terus menerus. Jadi itu nih. Jadi kalau dia mempunyai seperti itu, mempunyai kebiasaan jadwal sing jelas, maka sesungguhnya dibedakan dari jadwal utamanya. Jadwal ini semene, kok ini punjulan ini dihitung istihadah, maka dia tetap sholat, berpuasa tetap. Jadi faidah intahat ada Tuhan iktasalat wa sholat. Jadi ketika dia sudah berkebiasaannya pitung dino kok isih metu, maka dia mandi bersuci, kemudian dia sholat. Dan itu sisanya itu disebut dengan darah haid, darah istihadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Unqusi qadra makana tahbisuka haidatu, summa tasili wa sholli." Kamu tahanlah dirimu tidak sholat tidak puasa sebanyak sesuai biasanya haid. Setelah biasanya niku wis berlalu, maka dia mandi dan sholat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian halatul tsaniyah, cara yang kedua, idza lam yakun laha adatun ma'rufah lakin kama mutayazizun. Cara yang kedua bedake darah haid maupun darah istihadah bagi wanita adalah satu yang kedua, nek ora apal jadwale, Pak. Nek mau yang pertama apa jadwale. Dadi pitung dino apa dino biasane kunjule itu ditulis istihadah. Saiki jadwale berubah-ubah. Terus yo dawane sok-sok beda-beda misalnya. Kadang 6, kadang 7. Bagaimana hal ini? Maka dia disebut ini walakin damaha mutamayizun. Tetapi darahnya itu bisa dibedakan. Wanita akan bisa memahami mana darah haid maupun darah istihadah berdasarkan kebiasaan.
Ya, di mana apa bedanya? Bi ayatuna aswadan wasakinan auraihatun. Karena darah haid itu biasanya adalah aswad, ada merah kehitam-hitaman, kemudian sakinan, kental, kemudian juga raihatun. Baunya juga khas. Ibu sudah paham, oh baunya seperti darah haid. Maka selain itu, wa baqiyatuhu la tahmilu sifatal haid, selain itu yang tidak mempunyai ciri-ciri seperti itu, bi ayatuna ahmar, mungkin bisa jadi darahnya itu malah merah, laisa rohatun, dan baunya tidak seperti tidak biasanya, dan juga mungkin tidak kental, maka hal ini bisa dibedakan bahwa itu adalah darah haid, darah istihamil. Nah, ini akan karena kebiasaan ibu aku. Kalau ibu bisa bedakan kalau darah haid itu bukan darah istihamil, itu bukan najis, dia tetap sholat dan tetap membersihkan diri. Itu nomor 3. Nomor 2. Oke. Yang ketiga, cara membedakan yang ketiga. Yang ketiga, wahalatus salisa, cara membedakan yang ketiga itu berdasarkan idza lam yakun laha adatun ta'rifuha wala sifatun tumazu biha haido min ghairi. Jika tidak dihafal jadwal tertentu tur darai yo ora iso dibedake. Fa innaha tajlisu walibal haidi sitata ayamin au sitata ayamin min kulli syahrin. Nah, ini diambil keumuman para wanita secara umum. Diambil keumuman secara umum itu haid selama 7 hari, berarti dia ambil secara umum 7 hari itu. Kemudian selebihnya adalah termasuk darah istihadah. Pun ini penjelasan singkat tambahnya. Sekarang najis yang keempat, yaitu cara mensucikan najis yang mengenai pakaian bawah wanita. Nun sewu, karena kita ini kan wajib menutup aurat. Sedangkan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa lihat, yaitu wajah dan telapak tangannya. Jadi kaki, telapak kaki kan termasuk aurat. Mula saking menika wanita itu kadang berpakaian sampai pakaiannya menutup ke bawah. Lan ini tidak menutup kemungkinan karena wanita itu tapi itu orang ini melangsar tekan nutup tekan kisot, bisa jadi ini akan naik melaku, mesti nyandung najis. Ini terjadi. Kemudian mungkin ya kaos kaki orang bahasa ini pak ada penutup kaos kaki dulu kan, jadi itu sampai bawah. Sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah, an ummi walad li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Pernah diriwayatkan dari Ummu Walad. Ummu Walad itu sebutan budak yang melahirkan majikannya. Budak yang dikumpuli majikannya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf melahirkan anak, itu Ummu Walad. Nah, dia pernah sa'alat Umma Salamah zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Ummu Salamah. Kadang-kadang orang wanita ini, kadang orang itu sok-sok nganggo isim, Pak. Jadi kadang-kadang dia itu mau bertanya kepada Nabi malu, maka kadang minta kepada Ummu Salamah istri Nabi. Podo waktune kan tak kewo. Boleh seperti itu. Ibu takon kewo, mengkal lewat yang lain saudaranya. Boleh. Qanat inni mar'atun utilu daili fa amsi fi makanil qadhir. Baik Ummu Salamah, sesungguhnya aku adalah wanita yang biasa memakai pakaian panjang terusan sampai bawah. Fa'amsi dimakan kontit dan tidak menutup kemungkinan kadang kula mlaku wonten ing papan sing reget, papan sing kotor, apalagi juga najis. Maka aku pun juga niku keransah ujung kainku dengan najis. Maka bagaimana kaifa asna, apa yang perlu aku lakukan? Maka Ummu Salamah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian jawab, yutahhiruhu ma ba'dahu. Cukup singkat Bapak Ibu. Ujung kain yang terkena najis itu saged suci oleh langkah berikutnya. Jadi ngaten Bu nek jenengan ngagem tapih torong sing dawa, tekan lemah ngaten nggih melampah, ndelalah kok nyangkut ya ujung kainnya nyangkut najis. Mungkin kotoran manusia kan nggih.
Lah jenengan rak melampah to niku. Lah mlaku niku rak mungkin kerangsang oleh dateng lemah. Lah kerangsane lemah gurine niku termasuk mensucikan. Enak to niku. Enak to niku. Jadi salah satu itu bisa sudah sah. Secara hukum itu sudah sah. Perlu dipahami juga pada saat itu menurut, karena pada saat itu memang seperti itu keadaannya Pak. Wong berjalan, apalagi wong sing melakukan safar perjalanan jauh sehingga kotor apa ya kelakon mulih padahal nggih salin ya ora kaya saiki ngoten niku. Tapi ngoten niku ibu terjadi seperti itu tidak mengapa sah. Contohnya jenengan melakukan sholat Id ning lapangan, delalah ning dalan nyangkut ya najis kotoran manusia misalnya. Nah, niku jenengan melaku niku, mburine kerangsa kali lemah, itu sudah mensucikan, tidak mengapa. Kemudahan syariat, Allah ini membuat, nah, ini adalah kemudahan. Inna dina yusrun, agama itu mudah, menghilangkan kesulitan. Seandainya dia harus bolak-balik pulang, maka dia pun akan menyulitkan seseorang. Agama ini mudah. Oleh sebab itu cara membersihkan seperti itu sudah mencukupinya. Ini syariat menentukan demikian, jadi tanah itu bisa membersihkan. Kenapa tanah bisa menjadikan media untuk pembersih? Karena ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saniki kencing. Berikutnya, kencing bayi. Memang ada kencing itu termasuk najis. Kencing itu pernah, tetapi ada pembedaan. Kalau kencing itu secara umum najisnya najis mutawasitok, dengan gitu. Tetapi kalau bayi ini, bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya, sebagaimana setelah sampun biasa kita pahami, adalah ini najisnya mukhaffafah, najis ingkang ringan. Dan ini berbeda dengan bayi perempuan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat di Sunan An-Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, "Yuksalu min baulil jariyah wa yurasu min bailil gulami." Dicuci dicuci kencing bayi perempuan, diperciki kencing bayi laki-laki. Artinya cara membersihkan itu nek bayi perempuan, yes, meskipun dia juga belum makan kecuali ada susu ibunya, dia dibasuh. Dan hukum kencing bayi perempuan ini sama dengan manusia dewasa, dibasuh, dicuci itu sampai hilang bau, warna maupun rasanya itu. Wa yurasu min baulil gulami, dan diperciki untuk bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Nabi SAW, didatangkan kepada Nabi seorang bayi laki-laki. Kemudian biasa Nabi itu mentahnik Pak, karena sahabat itu senang Pak, senang bertabaruk kepada Nabi nalika tasih sugeng. Tapi pada Nabi itu Pak, ngelahiran itu rebutan ke Nabi, terus Nabi mentahnik. Mentahnik itu mamake kurma terus diloloi. Ini dilakukan sebagai bentuk tabaruk kepada Nabi. Tabaruk kepada jasad Nabi dibolehkan ketika Nabi tasih sugeng. Kita tahu tidaklah Nabi meludah kecuali tandai oleh sahabat. Boten jorok Pak. Itu niku boten najis loh. Nabi itu meludah tandai sahabat berebutan untuk apa? Diusapkan namanya Pak, tabaruk. Aku Nabi ngono saiki ora kok mbok kiai ora kok Pak. Saiki kudu ditandai. Nabi memotong rambutnya itu pun juga dia diambil oleh para sahabat niku. Niku rambutnya Pak. Karena itu ada, makanya di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah yang tentang ciri-ciri fisik Nabi itu cara fisik Nabi, boleh bertabaruk Nabi ketika kasih sugeng. Ini ketika meninggal tidak ada. Dan itu tidak tergantikan yang lain. Terus di dunia Abu Bakar ditadain, boleh. Ya kan tidak begitu. Jadi hanya Nabi kan ini, kekhususan pada Nabi SAW. Nah, termasuk demikian, para wanita suka untuk mendatangkan anaknya yang baru lahir itu untuk ditahnik Nabi, di mamah ke rumah terus diloloi ini. Lah tidak menutup kemungkinan bayi ini ngompol di pangkuan Nabi. Maka kemudian Pak Nabi meminta air, ambilkan mangkuk air, memasukkan tangan beliau ke air, kemudian nyipratke dengan tangan kanannya ke pangkuannya itu, dan itu sudah suci. Padahal secara akal apa kuwi wis resik saka pipis niku? Mboten.
Tetapi ini secara hukum itu sudah cukup untuk mensucikannya. Tidak perlu dia harus dicuci.
tinggal neng jogo. Dalilnya Nabi mau dilepas diselehke berarti kan ora dibawa masuk. Neng iki kok terus do tekan omah do salah kedaden lho. Soalnya kecil nggak usah kan. Apa sih buat pengajian? Lho kuwi kan ya beda kondisinya seperti dulu kan. Jadi berbeda seperti itu. Nah, kadang-kadang ra penunalan Pak, tetapi ini begitu. Apa meneh nek mengke hukum tentang mengusap kup Pak. Mengusap kup. Ibu-ibu bapak neng jenengan badhe bepergian atau di rumah, ketika panjenengan sudah mandi dan berwudu, jenengan lajeng ngagem sepatu atau kaos kaki yang tebal. Kaos kaki ini sing tebal, nek kaos kaki ini sing serowong-serowong atau tembus itu enggak boleh, harus tebal. Kalau sana itu kup itu adalah dari kulit Pak, jadi sepatu ini dari kulit. Jadi mboten kaya niku ning jengle. Dadi salat nganggo kup niku nggih penak. Mergo kaos kaki ning kaya asale saka kulit niku, Pak. Dadi kan lentur ngoten. Itu ketika dipakai kalau di rumah sehari semalam nggak apa-apa dilepas. Cukup dia mengusap kupnya saja. Kalau dia bepergian bisa sampai 3 hari. Ning jenazah mau wudu kemudian memakai dalam keadaan suci, kemudian ketika dia bepergian nek tekan dalam wudu sepatunya dicepot nggak apa-apa. Bisa dipahami Pak, karena di sana mungkin situasinya dingin sekali dan banyak juga bahaya, sehingga di sana kan kadang tidak dilepas sepatunya. Lah ngeten iki cukup diusap. Caranya bagaimana mengusap itu? Meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kanan, tangan kiri di atas punggung kaki kiri, terus ditarik munggah. Cuma diusap munggah ngoten niku. Niki ra yang dipikir lho Pak. Coba, niki dipikir iso ora? Kudune sing diusap ngendine coba. Ya. Seandainya agama itu berdasarkan akal, tentunya sing diusap niku adalah bawah. Tetapi karena agama itu berdasarkan dalil, ya ngusap terus. Terakhir mensucikan tanah, Pak. Tanah yang kena najis. Ini hadis yang sangat masuk dari ini. Qama a'rabiyun fil masjid fabala fil masjid fatanawalu nas. Ada seorang Badui yang pipis di masjid. Wong jenenge Badui wong ora duwe wong bodho ora ditata krama dhewe baru duwe krama. Nang masjid langsung pipis nang kono. Fatanawalu nas. Wong pengen dilarang, pengen dihardik. Dahulu toknose. Summa hariku sajla minamak nek wis rampung siraman saember kuwi wis sah. Apa yang dilakukan hikmahnya diperintahkan Nabi niki? Perintah ini adalah memberikan hikmah. Nek engko ki ambek pipis iki dilarang dijoroke, ndak lek pipisnya mau glonglot rata sak masjid. Dadi ben sak nggon wae itu. Ping pindhone nek nguyuh urung tutup kuwi atine ora lega iso mangkel. Mula ben legose. Pipis nek legose ngono lho. Nek ra lega ya kemrapa coba jenengan yang nang toilet. Agek itu tengah separuh digodhog itu mangkel. Nah terus disiram 1 timba air itu sampun suci dengan catatan niku nek sucinya itu segera Pak, karena itu serak dinggo sholat sehingga harus disiram besar. Tetapi kalau dia itu tidak segera untuk suci, misalnya di lapangan orang juga nyawa dia orang serang sholat, orang lantar, itu mungkin kena panas, kena hujan, itu sudah mensucikannya.